Tahun 1809. Hindia Belanda berada di tengah pusaran perubahan. Setelah kejatuhan VOC, korupsi telah mengakar dalam sistem pemerintahan, meninggalkan rakyat dalam kemiskinan. Herman Willem Daendels, perwira tangguh dari Prancis yang ditunjuk oleh Napoleon, tiba dengan tugas berat: membangun pemerintahan baru yang kuat dan menghapus korupsi. Namun, ia tahu bahwa tugas itu ibarat membersihkan rawa penuh lintah. Dalam usahanya, Daendels membentuk sebuah tim rahasia untuk menyelidiki dan membongkar jaringan koruptor. Tim ini dipimpin oleh Raphael Darcy, pria cerdas asal Prancis dengan reputasi jenius dan dingin. Raphael bukan hanya seorang penyelidik, tetapi juga seorang pemburu teka-teki yang memandang dunia dengan logika tajam dan pandangan skeptis. Tidak ada misteri yang terlalu rumit baginya, atau itulah yang ia yakini. Namun, korupsi bukan sekadar masalah angka dan transaksi. Ia berakar dalam tradisi, kepercayaan, dan ritual yang dilindungi oleh bayangan mistis, membuat Raphael harus menghadapi musuh yang tidak kasat mata. Raphael duduk di meja kecil di kantornya yang sempit di Batavia. Dokumen-dokumen dari pelabuhan Semarang tergeletak di depannya. Angka-angka dalam laporan itu terlihat biasa pada pandangan pertama, tetapi Raphael menemukan pola janggal. Beberapa kapal tercatat mengangkut hasil bumi dalam jumlah besar, tetapi hasil itu tidak pernah sampai ke gudang resmi VOC. Kapal Dewi Samudra ini mencatat muatan 3 kali lipat dari kapasitasnya, gumam Raphael sambil menunjuk pada satu baris catatan. Namun barang itu tidak pernah tercatat sampai ke Batavia. Dan ini bukan yang pertama kali terjadi. Charles, asistennya, membaca dokumen itu. Mungkin barang-barang itu tenggelam atau dijarah di tengah perjalanan. Raphael tersenyum tipis. Terlalu rapi untuk sebuah kebetulan. Jika kapal itu tenggelam, mengapa ada laporan keuangan yang menunjukkan pembayaran dari pedagang yang berhubungan dengan Tumenggung Wirasatya di Semarang? Charles mengernyit. Tumenggung Wirasatya? Bukankah dia dikenal sebagai pembela rakyat? Orang-orang memujanya. Raphael menatap Charles dengan tatapan tajam. Orang-orang selalu memuja bayangan. Tidak ada yang suci tanpa celah, Charles. Kita akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Raphael dan timnya berangkat ke Semarang, tempat Tumenggung Wirasatya tinggal. Tumenggung itu dikenal sebagai tokoh spiritual dan pemimpin yang dihormati oleh rakyat. Ia sering mengadakan upacara adat dan memberikan wejangan yang dianggap suci. Namun, laporan keuangan yang Raphael temukan menunjukkan keterlibatan Tumenggung dalam transaksi gelap. Di Semarang, Raphael mengunjungi rumah Tumenggung dengan dalih mempelajari budaya setempat. Tumenggung Wirasatya menyambut Raphael dengan ramah. Ia adalah pria berusia 50-an dengan mata tajam dan senyum yang tenang. Di hadapan rakyatnya, Tumenggung terlihat sebagai sosok bijak yang tidak pernah meninggikan suara. "Selamat datang di rumah saya, Tuan Darcy," ujar Tumenggung dengan suara tenang. "Apa yang membawa Anda ke tempat ini?" "Saya tertarik mempelajari budaya dan tradisi setempat," jawab Raphael dengan sopan. "Dan saya dengar Anda adalah salah satu pemimpin yang dihormati di daerah ini." Tumenggung tersenyum kecil. "Ah, saya hanya menjalankan tugas saya sebagai pelindung rakyat. Tidak lebih dari itu." Namun, saat percakapan berlanjut, Raphael merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Tumenggung selalu menjawab dengan bijak, tetapi terlalu hati-hati, seolah menyembunyikan sesuatu di balik kata-katanya. Selama di Semarang, Raphael mendengar desas-desus tentang Tumenggung yang sering melakukan perjalanan ke sebuah bukit keramat di malam hari. Bukit itu dianggap tempat suci oleh masyarakat sekitar. Tidak ada yang berani mendekat, karena konon roh-roh leluhur menjaga tempat itu. Raphael mendengar kabar dari seorang pedagang kecil di pasar, yang mengatakan bahwa Tumenggung sering melakukan semedi di bukit tersebut. Dia membawa sesajen setiap malam Jumat Kliwon, bisik pedagang itu. Katanya dia meminta petunjuk dari para leluhur. Namun Raphael mencurigai sesuatu yang lain. Dengan bantuan Charles, ia mulai menyelidiki bukit keramat tersebut.
Mereka menemukan jejak-jejak aktivitas manusia di sekitar bukit, bekas roda gerobak dan sisa-sisa lilin yang tidak terlihat seperti bagian dari ritual biasa. Ini bukan hanya tempat semedi, gumam Rafael. Ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Suatu malam, Rafael dan Charles memutuskan untuk menyelinap ke Bukit Keramat saat Tumenggung melakukan ritualnya. Mereka bersembunyi di balik semak-semak dan mengamati dari kejauhan. Rafael membawa alat laboratoriumnya, termasuk sebuah spektrometer sederhana yang ia gunakan untuk menganalisis bahan-bahan kimia. Mereka melihat Tumenggung duduk di depan api unggun kecil, dikelilingi oleh sesajen. Ia melafalkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang bagi Rafael terdengar seperti mantra. Namun, yang menarik perhatian Rafael adalah botol kecil yang Tumenggung keluarkan dari kantongnya. Rafael mengamati dengan kaca pembesar. Itu bukan sesajen biasa, bisiknya. Itu semacam larutan kimia. Ketika ritual selesai, Tumenggung meninggalkan tempat itu, dan Rafael serta Charles segera memeriksa area tersebut. Mereka menemukan botol yang tertinggal, yang ternyata mengandung campuran opium dan bahan-bahan lain. Ini bukan ritual spiritual, kata Rafael. Ini adalah cara untuk menciptakan ilusi. Tumenggung menggunakan bahan-bahan ini untuk memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Charles menatapnya dengan terkejut. Tapi mengapa? Apa yang ia sembunyikan? Rafael merenung sejenak. Itulah yang harus kita cari tahu. Ada lebih banyak di balik topeng kebijaksanaan Tumenggung ini daripada yang terlihat. Rafael kembali ke penginapannya di Semarang setelah malam yang menegangkan di Bukit Keramat. Ia membawa botol cairan misterius yang ditinggalkan Tumenggung. Di meja penginapan, Rafael mulai menguji cairan tersebut dengan alat-alat kimia yang ia bawa dari Batavia. Charles berdiri di sampingnya, tampak gelisah. Rafael, kau yakin ini bukan hanya ritual biasa? Tumenggung terlihat begitu karismatik. Seluruh kota tampaknya mempercayainya. Rafael dengan tenang meneteskan cairan itu ke sebuah bahan reagen. Cairan berubah warna menjadi merah pekat, lalu mengeluarkan bau tajam. Rafael tersenyum tipis. Ini bukan sekadar sesajen, Charles. Campuran ini memiliki jejak opium dan beberapa zat psikotropika. Jika diberikan dalam jumlah tertentu, ini bisa menyebabkan halusinasi. Tumenggung tidak hanya memanipulasi kepercayaan rakyat, dia membuat mereka melihat dan merasakan sesuatu yang tidak nyata. Charles mengerutkan alis. Tapi kenapa? Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Rafael menatap peta di mejanya, yang menandai beberapa lokasi lain di sekitar Semarang. Aku tidak tahu pasti, tapi jika seseorang ingin menciptakan ilusi spiritual, pasti ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ia lindungi. Bukit itu bukan hanya tempat ritual, aku yakin ada sesuatu yang lebih berharga di sana. Esok harinya, Rafael memutuskan untuk mendalami lebih jauh hubungan Tumenggung dengan transaksi gelap yang terungkap di pelabuhan Semarang. Ia mendengar bahwa Tumenggung sering berkunjung ke rumah seorang pedagang kaya bernama Abdul Rahman, yang dikenal memiliki koneksi dengan jaringan penyelundup. Rafael dan Charles mengunjungi Abdul Rahman dengan dalih membeli hasil bumi lokal. Rumah pedagang itu megah dengan ornamen khas Jawa dan beberapa sentuhan kolonial. Abdul Rahman adalah pria gemuk dengan senyum licik yang terlalu manis untuk dianggap tulus. Sungguh suatu kehormatan menerima tamu dari Batavia, katanya sambil menghidangkan teh. Bagaimana saya bisa membantu? Rafael mengangkat cangkir tehnya, lalu tersenyum. Aku mendengar bahwa Anda memiliki koneksi yang baik di pelabuhan. Aku sedang mencari informasi tentang beberapa kapal yang tidak tercatat secara resmi. Abdul Rahman tertawa kecil, tetapi matanya menyipit waspada. Tuan, banyak kapal datang dan pergi. Mungkin Anda perlu berbicara dengan kepala pelabuhan. Rafael tidak terpengaruh. Ia menyisipkan sebuah dokumen ke atas meja yang berisi catatan transaksi antara Abdul Rahman dan beberapa pejabat pelabuhan. Aku yakin Anda tahu lebih dari yang Anda katakan, Abdul Rahman. Kapal Dewi Samudra, misalnya. Mengapa hasil buminya tidak tercatat di gudang resmi VOC? Wajah Abdul Rahman memucat. Ia mencoba menyangkal, tetapi Rafael memotongnya. Jika Anda tidak ingin nama Anda muncul dalam laporan ke Batavia, aku sarankan Anda mulai berbicara, dan cepat. Akhirnya, Abdul Rahman mengaku bahwa sebagian hasil bumi dari kapal itu dialihkan ke tempat penyimpanan rahasia di sekitar Bukit Keramat. Namun, ia bersikeras bahwa ia hanya mengikuti perintah Tumenggung Wirasatya. Rafael dan Charles kembali ke Bukit Keramat.
Kali ini dengan lebih banyak persiapan, mereka membawa alat-alat tambahan, termasuk bahan peledak kecil untuk membuka akses yang mungkin tersembunyi. Rafael mencurigai bahwa bukit itu bukan hanya tempat semedi, tetapi juga memiliki lorong atau ruangan rahasia di bawahnya. Malam itu mereka menyelinap ke bukit. Tumenggung Wirasatya sedang dalam ritualnya, diikuti oleh beberapa orang kepercayaannya. Rafael dan Charles mengamati dari kejauhan, memastikan mereka tidak terlihat. Tumenggung melafalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno, sementara anak buahnya membawa peti-peti kecil yang tampaknya berisi emas dan perhiasan. Sekarang kita tahu di mana harta itu disembunyikan, bisik Charles. Namun Rafael menggeleng. Belum cukup, kita perlu tahu bagaimana mereka menyembunyikannya dan apalagi yang terlibat. Tiba-tiba ritual itu berakhir, dan Tumenggung masuk ke dalam sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak belukar. Rafael memberi isyarat kepada Charles untuk mengikuti Tumenggung, sementara mereka tetap bersembunyi. Di dalam gua, Rafael menemukan sesuatu yang mengejutkan. Gua itu dihiasi dengan simbol-simbol mistis, tetapi juga memiliki rak-rak penuh dengan dokumen dan peta. Tumenggung Wirasatya ternyata tidak hanya menyimpan kekayaannya di sini, tetapi juga mengatur jaringan korupsinya dari tempat ini. Ketika Rafael sedang memeriksa dokumen, Tumenggung tiba-tiba muncul di belakangnya. "Aku sudah menduga kau akan datang, Tuan Darcy," katanya dengan suara dingin. Rafael berbalik perlahan. "Tetap tenang. Kau telah membangun ilusi yang indah, Tumenggung. Tapi setiap ilusi memiliki batas." Tumenggung tersenyum tipis. "Ilusi? Katamu, kau orang barat selalu meremehkan kekuatan yang tak kasat mata. Kau pikir ilmumu bisa menjelaskan segalanya?" Tumenggung mengangkat tangannya, dan para pengikutnya muncul dari bayang-bayang, membawa senjata tradisional. Rafael tidak gentar. Ia menarik botol kecil dari sakunya, cairan yang ia ambil dari ritual sebelumnya, dan menuangkannya ke dalam sebuah alat sederhana. "Asap ini akan membuktikan apakah kekuatanmu nyata atau hanya manipulasi," kata Rafael. Saat asap itu menyebar, para pengikut Tumenggung mulai batuk-batuk dan kehilangan keseimbangan. Rafael menyadari bahwa mereka berada di bawah pengaruh zat yang sama yang digunakan Tumenggung untuk mengontrol orang-orangnya.